Tapi memang ada benarnya. Hal semacam itu tidak harus jadi tontonan. Lagi pula, kasihan melihat Vero yang mengandung dan menjadi tontonan. Lupa, si Satyo kan masih pergi. Orang itu kalau pergi ya bawa si Wati, kata Pak RT yang baru saja melangkah, lantas teringat bahwa Pak Satyo pergi. Waduh, gawat ini. Itu bocah belum keluar dari raga ibunya Mbak ini. Bandel banget itu. Beneran Satyo, kata Mbak Sugi seakan emosi dengan keadaan dan juga oleh Pak Satyo. Selang beberapa saat kemudian, Tomo dan Vero masih terdiam bingung harus melakukan apa. Wajah Vero serupa orang stres, pikirannya melanglang buana. Sedang Tomo hanya cemas melihat kondisi Vero yang dari tadi terdiam setelah selesai menangis. Pak RT juga diam. Mbak Sugi masih berada di belakang membuat teh hangat untuk Tomo dan Pak RT, termasuk pula Vero. Cuma buat ngangetin badan, diminum nak, kata Mbak Sugi kepada Vero. Vero menyambut teh tersebut dan menyeruput secara perlahan, namun wajahnya tidak berubah. Tatapannya kosong, namun pikirannya berkelana entah kemana. Mungkin ia cemas dengan ibunya dan juga buah hati yang sedang ia kandung. Walah mas, anak cuma beberapa bulan bisa lahir, malah ada saja yang mau ambil, gerutu Vero dengan tatapan kosongnya. Tidak terasa air matanya mulai menetes pelan, berjalan di pipinya, melewati pori kulitnya, menggumpal di dagu, lantas perlahan menetes di perutnya. Sabar ya dek, ini tantangan buat kita biar kuat, kata Tomo menenangkan Vero, sekaligus menghapus air matanya. Iya nak, sabar. Bayimu aku yang jamin selamat, insya Allah, sahut Basuki juga menenangkan Vero. Vero hanya diam tidak menjawab, bahkan tidak pula merubah ekspresi wajahnya. Selang beberapa menit kemudian, suara tawa dari dalam kamar terdengar nyaring, dan itu Ayu. Sudah, Vero dan Tomo di sini saja. Kamu ikut aku, Tre, kata Basuki mengajak Pak RT untuk ikut melihat. Di dalam kamar, Ibu Jum alias Ayu yang berada di dalam tubuhnya berteriak marah dengan manusia yang berada di rumah itu. Hal yang membuat Basuki semakin geram adalah ketika Ayu tidak bisa dikendalikan, bahkan mengancam hal yang tidak jelas. Kalau kalian gak memberikan adikku, biar aku mati saja, kata Ayu sembari menangis dengan tatapan marah. Oh, bocah gendeng, kamu udah mati ya, bantah Basuki. Ayu masih menangis dan menjerit, sampai memporak-porandakan isi kamar, berantakan sekali. Sudah, gini saja ya nak, nanti ibumu yang memulangkan adikmu. Sekarang diam, tenang, tidur ya, besok ibu jemput, kata Basuki, seolah memang sedang berbicara kepada seorang anak kecil yang berwujud. Lihat saja, besok malam sampai aku gak bisa bawa adikku. Lihat saja, kata Ayu membentak dan mengancam Basuki. Basuki hanya diam dan mendekati Ayu sembari membaca beberapa rapalan untuk mengembalikan Ibu Jum dari tidur paksanya. Iya benar, Ayu sudah pergi dari tubuh Bu Jum atau ibu mertua Tomo, namun belum sadarkan diri. Basuki dan Pak RT mengangkat tubuh Bu Jum ke atas ranjang, merebahkannya, lalu pergi menemui Tomo. Mo, ibu sudah baikan, sudah tidak apa-apa, tapi kalau bisa, besok kerjanya pulang agak cepet ya, ada yang harus diurus. Vero malam ini tidur di rumahku saja, kita tunggu sampai ibumu bangun, baru pulang ke rumahku. Ya nak, ya, kata Basuki tenang dan senyum kepada kedua pasangan suami istri itu. Tidak lama kemudian, terdengar suara perempuan memanggil nama Vero. Ya, itu Bu Jum.
memanggil nama Vero. Semua ikut ke dalam kamar, termasuk Mbak Sugi dan Pak RT. "Ada apa ini, Nak?" tanya ibunya sembari mencoba duduk dan memegang kepalanya. Terlihat dari raut wajahnya serupa sedang menahan sakit. "Kok kepala saya sakit ini?" tanya Budung mengurut kepalanya sendiri. "Gak apa-apa, Bu, gak ada apa-apa," jawab Vero tersenyum. "Maaf, Bu, malam ini Anda dengan yang lain tidur saja di rumahku biar lebih aman, ya," kata Mbak Sugi tersenyum. "Loh, lah, ada apa sebenarnya? Kok sampai tidur di tempat Anda?" sahut Budung bingung, bertanya-tanya dengan semua. "Ceritanya panjang, Bu. Sudah, besok pagi aku ceritakan. Sekarang, ayo pulang ke rumahku. Kasihan Veronya punya anak kecil," kata Mbak Sugi tenang. Vero dan yang lain pun menurut dengan perkataan Mbak Sugi. Mereka tidur di rumah Mbak Sugi untuk malam ini. Malam yang panjang bagi Vero dan Tomo tentu saja. Sesampainya di rumah Mbak Sugi, Vero dan yang lain kecuali Pak RT yang sudah kembali ke rumahnya sendiri dipersilahkan untuk tidur di kamar belakang khusus tamu. Sedang Tomo terpaksa harus tidur di kursi saat itu. "Maaf ya, Nak, cuma bisa di kursi. Gak apa-apa kan? Tapi di sini hangat kok, cuma keras saja," kata Mbak Sugi sembari memberikan selimut tebal kepada Tomo. "Gak apa-apa, Mbah, saya yang terima kasih dan minta maaf sudah merepotkan," jawab Tomo sungkan. "Sudah, gak usah dipikir, gak apa-apa. Sana, buruan tidur, besok banyak kerjaan. Oh ya, kalau nanti ada yang nyolek, biarkan saja ya, cucu Mbah sering ganggu soalnya," terang Mbak Sugi tersenyum. "Enggak, Mbah," kata Tomo. Mbak Sugi meninggalkan Tomo dan masuk ke dalam kamarnya tanpa mematikan lampu, mungkin untuk penerangan bagi Tomo. Tomo pun sudah diberitahu di mana dapur jika ingin mengambil air minum. Tapi tanpa berbibu, Tomo langsung menggulung tubuhnya dengan selimut, lalu mencoba untuk tidur. Karena hari ini adalah hari yang cukup melelahkan. Saat malam sudah menjadi sangat larut, bahkan hampir mendekati pagi, Tomo terjaga karena merasa terganggu. Beberapa kali kakinya dicolek entah oleh siapa. Karena merasa geram, akhirnya Tomo membuka matanya. Tepat saat ia membuka mata, Tomo melihat sosok anak kecil yang sedang bermain dengan jempol kaki Tomo. Ada 3 bocah yang sedang memainkan kaki Tomo. Wajah mereka semua pucat. "Tuyul ini pasti," gerutu Tomo dalam hatinya. Dek, masih malam, aku mau tidur, pergi sana," kata Tomo dengan mata menyipit. Ketiga bocah itu tidak menggubris ucapan Tomo. Mereka hanya senyum-senyum menatap satu sama lain. "Walah, embulah," kata Tomo pasrah dan kembali tidur. Naas, saat akan menutup mata, ia dikejutkan dengan suara keras, semacam batu yang beradu dengan kayu, seakan ada yang melempar. Mendadak Tomo menjadi merinding. Suasana pun menjadi tidak enak malam itu, padahal ia sangat lelah. Keringat dinginnya mulai keluar, membasahi lehernya sendiri. Ketika suasana menjadi normal, barulah ia berani untuk menutup mata. Walaupun itu gagal, sosok pocong tiba-tiba saja menjatuhi tubuhnya. Ya, tepat di tubuhnya, pocong itu jatuh dari atas atap. Tidak tahu bagaimana ia sampai di rumah itu. Dan saat itulah Tomo melihat jelas bagaimana rupa dari wajah pocong itu. Kulit yang terkelupas, menghitam, dan mata melotot seakan ingin keluar. Bau busuk yang menyengat, bahkan hidung yang hanya bersisakan tulang. Ingin teriak tidak bisa, ingin bergerak pun susah. Dan kala sudah tidak kuat, disitulah
Tomo tidak lagi mengingat apa-apa alias pingsan tidak sadarkan diri. Pagi harinya, Tomo dibangunkan oleh Mbak Sugi. Tomo terbangun, mencoba mengingat-ingat kejadian semalam, tapi seakan hilang dari kepalanya. Mungkinkah itu hanya mimpi atau arep-arep? Atau bahkan memang itu yang sebenarnya terjadi? Tak mau ambil pusing, Tomo pun bergegas untuk berbenah diri dan berangkat kerja. Vero dan ibunya masih tetap harus di rumah Mbak Sugi. Setidaknya di rumah itu lebih ramai daripada di rumah sendiri. Singkat cerita, siang itu tidak terjadi apa-apa, hanya angin lewat yang tidak beraturan. Hingga sore pun datang, bahkan belum bisa dikatakan sore, tepatnya sekitar jam 2:30. Tomo kembali dari kerja. Seperti yang dikatakan Mbak Sugi, ia harus pulang lebih awal. Sesampainya di rumah Mbak Sugi, Tomo dan Mbak Sugi sekaligus ditemani Pak RT pergi ke rumah Pak Satyo, pemilik rumah kontrakan yang ditempati Tomo dan Vero. Syukurlah Pak Satyo berada di rumah hari itu. Pintu diketuk, tak lupa mengucapkan salam sebelumnya. Pintu pun dibuka dan Pak Satyo menampakkan dirinya. Namun, bukan senyum ramah yang Tomo dan yang lain dapat, melainkan wajah pucat karena kaget dan panik, seakan memang ada yang tidak benar dengan keluarga ini. "Gimana?" tanya Pak Satyo. "Anakmu di mana, Yo?" kata Mbak Sugi balik bertanya. "Ada itu di dalam." "Lah, apa dia mengganggu anak-anak lagi?" tanya Pak Satyo lagi. "Ini boleh masuk gak, Yo?" potong Pak RT. "Oh iya, sini masuk," kata Pak Satyo. Mereka pun masuk dan duduk di kursi tamu. Mata Tomo tidak habis berkeliling, menatap isi rumah yang megah. "Gini, Yo, aku dengan yang lain kesini. Ada yang harus diselesaikan. Cucumu, Ayu, gak siap-siap neror orang yang tinggal di rumahmu. Apa ya gak kasihan kamu dengan anakmu? Biarkan dia ketemu anaknya," terang Mbak Sugi. "Gak bisa, itu bukan cucuku. Aku gak pernah punya cucu. Anakku gak pernah menikah," bentak Pak Satyo. "Ya terserah sesukamu, mau ngomong apa. Intinya, aku cuma minta, Yo. Tolong sekali ini saja, biar Wati melihat anaknya. Kalau tidak begitu, Wati bakalan masih seperti itu. Apa kamu mau anakmu sedangsat jadi gila sampai mati? Apa gak mau anakmu dapat lelaki? Apa harus aku bongkar otak busukmu itu?" ujar Mbak Sugi seperti menyimpan suatu rahasia. "Ya udah, kapan?" tanya Pak Satyo membentak. "Nanti malam datang ke kontrakanmu, bawa Wati. Kalau gak datang, aku bakar rumah itu," jawab Mbak Sugi sekaligus mengancam. Setelah percakapan itu, Mbak Sugi dan yang lainnya keluar dari rumah dan menuju ke masjid. Karena memang tepat adzan asar telah berkumandang merdu. Di perjalanan, Tomo yang dari tadi hanya menyimak, kini ia bertanya-tanya, sebenarnya ada apa ini? "Mbah, tolong jujur, Mbah. Kelakuan buruk gak boleh ditutupi. Anda orang yang disegani di sini. Ada apa dengan Pak Satyo?" tanya Tomo. "Aduh nak, susah ini. Bukan masalah jelek atau tidaknya. Ini masalah bisa dikatakan aibnya Satyo. Cuma yang tahu ya cuma aku," kata Mbak Sugi menghela nafas panjang. "Lah iya, kalau gitu Anda ya ikut andil dalam aibnya Satyo itu. Aku bukan nuduh Anda. Cuma kenapa ditutupi kalau memang itu membuat celaka orang lain, Mbah?" Cerca Tomo seakan menyudutkan Mbak Sugi untuk bisa membuka mulutnya. "Ya sudah, kalau gitu, kalau memang kamu pengen tahu, yang membunuh Ayu itu Satyo. Yang membunuh adine Ayu itu aku." Mbak Sugi seakan menyesali perbuatannya.